Merek. Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek adalah A. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. B. Memiliki daya pembeda distintif dengan merek lain yang sejenis. C. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis. Berikutnya adalah jenis merek. Jenis merek dibagi menjadi tiga, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Dalam hal ini, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Berikutnya adalah pengertian hak atas merek dan pemilik merek. Perlu diketahui bahwa hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide, gagasan, konsep. Salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk menjangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pemilik merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Fungsi pendaftaran merek. 1. Sebagai alat bukti untuk pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. 2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. 3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi, perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam Reglemen Industrial Agendum Kolonial tahun 1912. Kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-Undang Merek tahun 1961 ini bertujuan untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik, dan juga untuk melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April tahun 1993. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan terus dilakukan hingga sekarang diberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus tahun 2001. Contoh pelanggaran HAKI dalam bidang merek. Adanya kemiripan merek pada produk makanan Oreo dan Oreo. PT Kraft Foods Global Brands LLC yang memproduksi snack bermerek Oreo sebagai penggugat. PT Siantar Top Tbk yang memproduksi snack bermerek Oreo sebagai tergugat. Merek Oreo pertama kali digunakan untuk berbagai macam produk atau barang di banyak negara di dunia, terutama untuk produk biskuit dan kue kering yang diproduksi sejak tahun 1912. Merek Oreo terus berkembang dan dipergunakan sampai dengan saat ini. Di Indonesia,
merek Oreo telah didistribusikan di pasaran Indonesia sejak tahun 1960, sehingga merupakan aset yang sangat penting bagi penggugat. Karena penggunaan mereknya secara luas dan berkelanjutan, penggugat telah membangun reputasi yang penting melalui penggunaan nama Oreo. Di Indonesia, merek Oreo milik penggugat untuk melindungi produk dalam kelas 30 telah terdaftar pada turut tergugat. Demikian daftar yang dapat Anda lihat pada file bukti P1 sampai dengan P9. Dengan mempertimbangkan pendaftaran merek Oreo, sebagaimana dengan bukti di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 UU merek, maka kepemilikan penggugat atas merek Oreo dilindungi oleh undang-undang. Maka penggugat memiliki hak untuk melarang orang lain yang tanpa izin dari penggugat menggunakan merek yang sama pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek terdaftar Oreo, termasuk untuk memintakan pembatalan atas pendaftaran merek yang punya kesamaan pada keseluruhannya, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo. Merek Oreo milik penggugat wajib dilindungi keberadaannya berdasarkan ketentuan UU merek, khususnya ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 6 ayat 2 sebagai suatu merek terkenal dari kemungkinan peniruan oleh pihak ketiga. Dalam daftar umum merek, telah terdaftar merek Oreo milik tergugat dalam kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM 000257324 pada tanggal 9 Juli 2010. Adapun persamaan antara merek Oreo dan Oreo. Pertama, merek Oreo apabila diperhatikan dengan seksama terdiri dari unsur kata Oreo dengan pengulangan elemen Rio. Kata Oreo sebagai elemen utama yang membentuk merek Oreo terlihat memiliki persamaan dengan merek Oreo. Kedua, dari penelusuran penggugat juga ditemukan bahwa tergugat telah memproduksi produk-produk kue kering dan biskuit dengan merek Oreo tergugat yang punya kesamaan dengan produk-produk Oreo milik penggugat. Ketiga, persamaan desain merek. Kata Oreo dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru putih. Kata Oreo dicetak dengan warna putih dengan kombinasi garis biru dan putih. Keempat, persamaan warna kemasan. Warna yang ada dalam kemasan Oreo adalah biru tua, biru muda, hitam, dan merah. Warna yang ada dalam kemasan Oreo adalah biru tua, biru muda, hitam, dan merah. Kelima, persamaan jenis produk. Untuk produk Oreo memproduksi kue coklat kering dengan isi yang terdiri dari 2 kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanila berwarna putih yang diapit di antara 2 kue coklat kering yang berbentuk bundar. Untuk produk Oreo memproduksi kue coklat kering dengan isi yang terdiri dari 2 kue coklat kering berbentuk bundar dengan desain yang khas dan isian rasa vanila berwarna putih yang diapit di antara 2 kue coklat kering berbentuk bundar. Keenam, desain kue. Untuk desain milik Oreo, yaitu kue kering coklat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. Untuk desain milik Oreo, yaitu kue kering coklat berbentuk bundar dengan desain yang khas di sisi luarnya. Maka menurut keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kraft Global Brands LLC dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 91-Merek-2010 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2011 dalam eksepsi menolak eksepsi dari pihak tergugat. Dalam provisi memerintahkan tergugat untuk tidak mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya mau persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo tergugat yang diduga dilandasi oleh etikat tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan merek Oreo milik penggugat. 2. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan sementara seluruh proses permintaan pendaftaran merek-merek yang diajukan oleh tergugat yang pada keseluruhan
menyimpan persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo yang diduga dalam dasi tidak baik untuk meniru dan membonceng keterkenalan Oreo. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 1. Menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek Oreo, serta variasi merek Oreo untuk membedakan hasil produksi produk penggugat dengan hasil produksi produk-produk lainnya. 2. Menyatakan merek Oreo serta variasinya milik penggugat sebagai merek terkenal. 3. Menyatakan merek Oreo yang terdaftar di bawah daftar nomor IMD 00025734 yang terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30 di daftar atas dasar etikat 3 baik. 4. Menyatakan batal pendaftaran untuk merek Oreo di bawah daftar IMD M0002573124 yang terdaftar pada tanggal 19 Juli untuk melindungi produk-produk dalam kelas 30. 5. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran atas merek Oreo di bawah daftar nomor ID M00025734 yang terdaftar pada tanggal 9 Juli 2010 dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya. 6. Memerintahkan tergugat untuk menolak segala permintaan pendaftaran merek yang telah diajukan dan akan diajukan oleh tergugat di kemudian hari yang punya kesamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek Oreo milik penggugat atau setidaknya diduga didaftarkan dari dilandasi oleh etikat tidak baik, yaitu dengan maksud meniru dan membonceng keterkenalan merek Oreo milik penggugat yang merupakan merek terkenal. 7. Menghukum termohon kasasi tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 tingkat pengadilan, yaitu dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011 oleh Profesor Dr. Maiki Komar, SHMCL. Kesimpulannya bahwa tentang merek diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek merupakan salah satu hal yang penting dari sebuah produk, di mana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, melainkan merupakan identitas untuk membedakan dari produk yang dihasilkan dari perusahaan lain. Pada dasarnya, merek terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang dapat diucapkan yaitu nama merek, dan bagian yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan, yaitu tanda merek. Berdasarkan pembahasan tentang kesamaan atau kemiripan pada merek produk makanan Oreo dan Oreo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengaturan hukum terhadap kesamaan atau kemiripan merek terhadap produk makanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dan merek Oreo seharusnya tidak dapat didaftarkan karena merek Oreo diajukan pendaftarannya atas dasar etika tidak baik. Dalam kasus ini, Oreo menganggap merek Oreo memiliki persamaan pada keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya, di mana merek tersebut diajukan untuk didaftarkan dengan dilandasi oleh etika tidak baik, yaitu dengan maksud meniru keterkenalan merek Oreo yang memang sudah terkenal di pasaran. Kedua, perlindungan hukum bagi pemegang hak merek jika terjadi pelanggaran merek atas kesamaan atau kemiripan merek produk makanan adalah suatu merek akan diberi perlindungan hukum apabila merek tersebut telah didaftarkan. Tetapi dalam kasus Oreo dengan Oreo ini, kedua merek sudah didaftarkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang merek diberikan kepada merek Oreo yang mengacu pada kriteria merek terkenal dengan hak prioritas yang mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.